Pada suatu hari, Yesus memerintahkan dan mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea dengan sebuah perahu. "Marilah kita bertolak ke seberang danau," kata Yesus. Untuk apa Yesus mengajak mereka menyeberangi danau itu? Yesus tidak memberitahu mereka tujuannya, tetapi kalau kita baca ayat-ayat di bawahnya, diceritakan di seberang danau itu ada orang yang sedang dirasuk oleh roh jahat di Gerasa. Itu sebabnya Yesus melakukan perjalanan ini karena tahu ada orang yang sedang membutuhkan pertolongannya. Saat mereka berada di tengah danau, tiba-tiba angin kencang dan ombak besar menghantam perahu mereka hingga hampir tenggelam. Injil Lukas menceritakan badai itu datang secara mendadak atau tiba-tiba. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya, tulis Lukas. Mengapa tiba-tiba badai datang dan menghantam perahu mereka? Dalam penelitian dan pembelajaran kisah ini, hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, topografi Danau Galilea. Danau Galilea terletak sekitar 200 meter di bawah permukaan laut dan dikelilingi oleh bukit-bukit dan pegunungan. Posisi rendah ini membuat danau mudah terkena perubahan tekanan udara yang dapat memicu badai datang secara mendadak. Kedua, perbedaan suhu udara. Udara panas dari danau yang rendah sering bertemu dengan udara dingin yang turun dari pegunungan sekitarnya, seperti pegunungan Golan. Ketika udara dingin bertemu dengan udara panas, ini dapat menciptakan angin kencang dan ombak besar di permukaan danau. Ketiga, kondisi cuaca di wilayah Timur Tengah. Wilayah Timur Tengah, termasuk Danau Galilea, sering mengalami perubahan cuaca yang cepat. Angin timur yang kuat, yang dikenal sebagai angin Sarkia, sering datang secara tiba-tiba, membawa angin kencang yang menciptakan badai di danau. Keempat, ukuran danau yang relatif kecil. Danau Galilea sebenarnya cukup kecil dibandingkan dengan laut terbuka, sehingga angin kencang dapat menyebabkan ombak besar dalam waktu singkat. Di danau yang lebih kecil, air lebih cepat bereaksi terhadap angin, menyebabkan gelombang tinggi dan badai. Selain 4 alasan di atas, ada juga penafsir yang mengatakan penyebabnya karena ada kuasa dari si jahat yang ingin membatalkan kedatangan Yesus. Hal ini berkaitan dengan pelayanan yang akan Yesus lakukan di seberang danau itu. Lepas dari semua alasan dan penafsiran yang ada, yang jelas hari itu alam sedang mengamuk dan membahayakan seluruh penumpang di dalamnya. Para murid yang kebanyakan adalah nelayan berpengalaman sangat ketakutan dan merasa putus asa. Mereka biasa melihat badai dan taufan, tetapi mengapa begitu sangat ketakutan pada hari itu? Sangat mungkin badai yang mereka lihat ini tidak pernah mereka lihat dan alami sebelumnya. Di saat mereka begitu ketakutan, mereka melihat bahwa Yesus sedang tertidur di buritan perahu. Dalam kepanikan, mereka membangunkan Yesus dan berseru, "Tuhan, tolonglah, kita akan binasa." Yesus pun bangun, menegur angin dan gelombang dengan berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga angin berhenti dan danau menjadi tenang. Badai itu datang tiba-tiba, dan saat Yesus menegurnya, tiba-tiba juga badai itu menghilang. Yesus kemudian menegur para muridnya dengan berkata, "Mengapa kamu takut? Di manakah imanmu?" Para murid sangat takut dan terheran-heran, kemudian berkata satu sama lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kalau sebelumnya murid-murid ketakutan melihat badai yang besar itu, sekarang mereka ketakutan dan heran badai itu tiba-tiba menghilang hanya dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Beberapa penafsir dan penulis Kristen memberikan perspektif yang unik mengenai kuasa Yesus dalam pelajaran iman yang disampaikan melalui kisah ini. William Barclay dalam bukunya yang berjudul The Daily Study Bible, The Gospel of Mark,
menafsirkan kisah ini sebagai bukti kuat tentang kuasa ilahi Yesus yang menguasai alam, sebuah tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Bagi Berkeley, mukjizat ini bukan hanya pengendalian badai fisik, tetapi juga simbol ketenangan dan kuasa ilahi yang dapat mengatasi badai spiritual dalam kehidupan kita. Berkeley melihat cerita ini sebagai seruan bagi para murid dan kita semua untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi, terutama saat merasa dikuasai oleh ketakutan dan ketidakpastian. Yesus menunjukkan bahwa iman sejati berarti mempercayai kuasanya dalam segala keadaan, bahkan ketika tampak seolah-olah dia sedang tertidur. Matthew Henry dalam Commentary on the Whole Bible menekankan respon Yesus terhadap badai sebagai demonstrasi dari belas kasih dan kekuasaannya. Ia menekankan bahwa badai itu merupakan ujian iman bagi para murid yang menunjukkan kelemahan iman mereka saat mereka menghadapi ketakutan akan kematian. Henry menafsirkan bahwa Yesus yang tertidur selama badai menunjukkan kedamaian dan ketenangan ilahinya di tengah krisis. Henry melihat teguran Yesus kepada para murid sebagai panggilan bagi orang Kristen untuk bersandar pada Tuhan, khususnya dalam masa-masa sulit. Ia mengingatkan bahwa Tuhan berdaulat atas semua ciptaan dan badai dalam kehidupan kita bukanlah halangan bagi Dia. Lain lagi dengan Nicholas Thomas Wright dalam bukunya Mark for Everyone, Injil Markus untuk semua orang, memandang mukjizat ini sebagai pernyataan otoritas Yesus yang melampaui permasalahan duniawi. Menurut Wright, kisah ini menggambarkan bagaimana Yesus membawa kedamaian di tengah kekacauan, yang mengacu pada peran Yesus sebagai Mesias yang mengatasi dosa, kekacauan, dan ketakutan di dunia. Wright menghubungkan kisah ini dengan misi Yesus sebagai pembawa kedamaian sejati bagi dunia. Menurutnya, Yesus memanggil kita untuk mempercayai Dia bukan hanya dalam hal-hal yang terlihat, tetapi juga untuk keselamatan dan kedamaian batin yang merupakan inti dari kehadiran Allah di dalam dunia. Terakhir, menurut Craig S. Skinner dalam IVV New Testament Commentary Series Mark, menyoroti bahwa kisah ini menunjukkan ketidaktahuan murid-murid terhadap kuasa Yesus. Ia menafsirkan bahwa para murid belum sepenuhnya memahami bahwa Yesus sebagai anak Allah memiliki kuasa penuh atas ciptaan. Kisah ini bertujuan untuk menegaskan otoritas dan identitas Yesus sebagai Tuhan atas alam. Skinner menyatakan bahwa mukjizat ini mengajarkan pentingnya kepercayaan pada otoritas Yesus. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi badai kehidupan, kita harus belajar bergantung pada kekuatan Tuhan yang memelihara daripada mengandalkan kemampuan kita sendiri yang terbatas. Kisah ini mengajarkan beberapa pelajaran rohani penting bagi kita. Pertama, iman di tengah badai hidup. Yesus menegur murid-muridnya karena kurangnya iman mereka. Hal ini mengingatkan kita untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam setiap masalah atau badai kehidupan yang kita hadapi. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta mampu menolong kita mengatasi setiap kesulitan. Kedua, Yesus selalu hadir. Meski Yesus sedang tidur saat badai datang, Dia tetap ada bersama para murid di dalam perahu. Demikian pula dalam hidup kita, terkadang kita merasa Tuhan diam saat menghadapi tantangan, namun Dia tetap hadir dan peduli. Dalam waktunya, Dia akan bertindak. Ketiga, kuasa Yesus sebagai anak Allah. Dengan satu kata, satu kalimat, Yesus menenangkan badai. Hal ini menunjukkan kuasanya sebagai anak Allah yang berkuasa atas seluruh alam. Ini meneguhkan keyakinan bahwa Dia tidak hanya memiliki kuasa, tetapi juga belas kasih untuk menyelamatkan kita. Keempat, ketenangan dalam Tuhan.
Yesus menunjukkan ketenangan di tengah badai yang merupakan teladan bagi kita. Dengan iman kepada Yesus, kita dapat memiliki ketenangan di dalam hati, meski situasi di sekitar kita penuh dengan gejolak. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Yesus adalah tempat perlindungan yang kokoh. Ketika badai kehidupan datang, kita bisa memandang kepadanya dengan iman dan ketenangan. Adapun referensi Alkitab kisah ini terdapat dalam ketiga kitab Injil. Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27, Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam kisah Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.